Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini pertemuan keempat belajar bahasa Arab dari nol. Kita ulang sedikit yang pelajaran pekan lalu supaya muncul kembali di ingatan karena juga ada kaitannya dengan pelajaran sebentar. Kemarin kita bahas fi'il. Fi'il itu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan digantikan dengan waktu. Fi'il itu selalu ada waktunya. Kemudian dia terbagi 3. Kalau dilihat dari terbaginya, itu yang paling terakhir sekali kita pelajari. Hanya saja kita baru ambil 2. Ada yang namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari. Masih sisa 1 belum kita ambil. Kemudian fi'il itu ada tandanya. Kalau antum jumpai dalam kata bahasa Arab, apakah di Quran ataupun di hadits Nabi SAW, di percakapan atau di kitab gundul nanti, itu ada cirinya. Itu adanya kode di awalnya, ada sin di awalnya, ada saufa di awalnya, ada tak sukun di akhirnya. Ada tak sukun di akhirnya. Kemudian untuk yang beralamatkan itu ada madi, ada mudhari, nanti ada amr. Kalau madi secara makna ada aktif yang dikenal dengan nama ma'lum, ada pasif yang dikenal dengan nama majhul. Kalau ma'lum itu yang ada di kamus, kemudian majhul, madi, ingat saja bentuknya, dhamma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Di dhamma huruf pertamanya, kasroh sebelum terakhir. Misalnya dapat kata doroba, tiba-tiba duriba. Itu duriba itu kalimat apa? Majhul namanya. Kalimat pasifnya. Diartikan di. Kalau doroba memukul, kalau duriba dipukul. Dipukul. Itu madi. Kalau bentuk yang kedua mudhari, ini dibuat dari fi'il madi. Cirinya gampang sekali. Kalau madi ada tambahan salah satu huruf ana itu. Kalau ada dari asal fi'il madi ditambah huruf ya di awal atau tak di awal, ya, atau nun di awal atau hamzah di awal, itu jadi fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari. Dan artinya kalau fi'il madi telah, fi'il mudhari sedang atau akan. Sedang atau akan. Nah, kemudian yang paling terakhir, dan fi'il mudhari tadi tentunya terbagi seperti fi'il madi, ada ma'lum, ada majhul. Beda kaidah majhulnya ya. Kalau fi'il madi dhamma awal, kasroh sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari dhamma awal sebelum akhirnya di fathah. Jadi misalnya yaktubu menjadi yuktabu. Yajlisu menjadi yujlasu. Yaktulu menjadi yuktalu. Itu yang diingat. Nah, setelah itu yang paling terakhir, fi'il mudhari dilihat dari akhirnya, dia ada namanya fi'il mudhari sahih akhir. Ini yang harus diingat, fi'il mudhari sahih akhir. Ini yang terkait dengan pelajaran kita sebentar. Ada namanya fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu bukan waw, bukan ya, bukan alif. Itu disebut fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu fi'il yang akhirnya waw. Atau ya atau alif. Ya kan? Ini 2 bentuk fi'il mudhari yang ya harus dipahami.
Jadi misalnya ya, antum dapat kata yak, ya, dapat kata yak tubuh. Fi'il mudhari apa namanya ini? Sahih akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya apa? Ba. Bukan waw, bukan alif, bukan iya. Ya, atau dapat kata misalnya dalam bahasa Arab, ya, yaftahu. Kalau dapat yaftahu, ini apa ini? Sahih akhir. Disebut dengan fi'il mudhari sahih akhirnya. Karena huruf akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Dapat lagi kata misalnya ya, kata yang biasa kita dengar yakfiru misalnya. Dapat kata yakfiru. Ini yang mudah yang biasa kita dengar. Dari kata gofaro. Ya, yakfiru. Langsung bilang ini sahih akhir. Jenis kedua, kita langkai dulu, ini harus dipahami sebentar masalahnya ada kaitannya dengan itu. Yang kedua ada namanya mutal akhir, yaitu huruf terakhirnya adalah apa? Waw, alif atau apa? Iya. Misalnya kita dapat yang kata ya, yad'u. Dapat kata yad'u. Fi'il mudhari apa ini? Mutal akhir. Kenapa? Waw akhirnya. Atau kita dapat kata ya, yahdi. Fi'il mudhari apa namanya ini? Mutal akhir. Kenapa? Akhirnya iya. Akhirnya iya. Kita dapat kata misalnya nanti ya, seperti kata yardo. Yardo. Ini nanti alifnya ini tidak harus bengkok begini ya. Karena nanti ada kata dalam bahasa Arab alifnya lurus. Alifnya apa? Lurus. Yang penting akhirnya apa? Alif. Alif. Bengkok ataupun lurus. Namanya fi'il mudhari mutal akhir. Kemudian jenis terakhir dari fi'il mudhari ada namanya fi'il mudhari apa? Al-af'alul khomsa. Ini al-af'alul khomsa adalah sahih akhir atau mutal akhir. Yang di akhirnya itu tambahkan alif dan nun atau ya dan nun atau waw dan nun. Misalnya dapat kata dalam bahasa Arab misalnya kata sudah tambah begini. Iya. Yaktubani. Langsung bilang namanya apa ini? Af'alul khomsa. Kenapa? Ada tambahan alif dan nun. Demikian pula nanti kadang dalam bahasa Arab antum tidak dapat seperti itu tapi dapannya beda. Ya, dapannya beda. Yaktubuna. Apa namanya ini? Af'alul khomsa. Kenapa? Ada waw dan nun. Dapat lagi misalnya kata nanti dalam bahasa Arab ya. Taktubina. Fi'il mudhari apa namanya ini? Af'alul khomsa. Kenapa? Akhirnya apa ini? Ya dan nun. Sekarang kita masuk berikutnya. Itu yang harus antum pahami untuk fi'il mudhari. Kenapa ana ulang itu? Karena ada yang ana ingin sampaikan kepada antum sebentar. Itu sengaja diulangi harus dipahami dulu. Sekarang kita lihat bentuk berikutnya. Ya. Sekarang nomor 3 ada namanya di buku halaman 13. Al-fi'lul amru. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Huwa madalla ala hadatsin. Dia adalah apa yang menunjukkan atas hadas kejadian. Mustakbal yang akan datang. Yang akan terjadi. Yutlabu husuluhu. Yang diinginkan terjadinya. Seorang kalau ucapkan berarti dia mau hal itu terjadi. Dia inginkan terjadinya. Atau istimroruhu atau terus terjadinya. Ini pengertiannya dulu. Bil amr adalah kata kerja perintah. Kalau ada yang ucapkan sama antum berarti dia mau antum lakukan. Atau kalau antum sedang lakukan berarti dia mau antum terus lakukan. Paham makna bil amr? Misalnya gini ya. Saya katakan kepada antum uktub.
Maknanya tulislah. Berarti apa yang Ana inginkan? Ana ingin antum apa? Tulis. Kalau antum sedang menulis tapi Ana bilang uktub, tulislah. Berarti Ana maukan apa? Teruslah menulis. Itulah fi'il amr. Kata kerja perintah. Kalau dalam bahasa Arab itu tahu maknanya alhamdulillah. Tapi yang paling pokok adalah tahu bentuknya, cara membuatnya. Kenapa bisa? Karena fi'il amr tidak ada di kamus. Fi'il amr tidak ada di kamus. Tidak tertulis. Tidak ditulis. Ini nanti yang membuat setiap orang yang membaca Al-Quran atau baca hadits serta baca Arab gundul misalnya atau Arab percakapan, kalau dia ingin bercakap, membuat dia harus belajar yang namanya kaidah bahasa Arab. Karena kalau tidak dipelajari kaidahnya, kita tidak bisa buat fi'il amr. Karena dia tidak bisa lihat kamus. Antum buat berdasarkan kaidah yang dibuat, yang diberikan oleh ulama bahasa Arab. Fi'il amr sebelum kita baca lebih jauh, itu diambil dari fi'il mudhari. Saya ulangi. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Fi'il amr. Saya ulangi. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Sementara fi'il mudhari diambil dari mana? Fi'il madhi. Jadi ini berurut. Asalnya fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari diambil dari dia. Setelah itu fi'il amr diambil dari mudhari. Sekarang fokus cara buatnya. Antum perhatikan tadi yang Anda tulis di papan. Berarti kalau diambil dari fi'il mudhari kan berarti dia bisa dibuat dari sohi akhir. Bisa dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Bisa juga dibuat dari tadi yang af'alul khamsah. Itulah kenapa saya tulis ulang tadi. Ana kasih tahu antum itu bentuk dari fi'il mudhari. Perhatikan cara buatnya. Kita buat fi'il amr dari sohi akhir. Kita buat fi'il amr dari sohi akhir. Langkahnya mudah, cukup antum hafal 4 langkah, antum bisa buat insya Allah. Semuanya bisa buat. Antum perhatikan langkahnya. Iya. Kita buat dulu dari sohi akhir. Iya, langkah pertama, hapus huruf yang menjadikan kata itu fi'il mudhari. Ini yaktubu, yaftahu, yaghfiru. Huruf apa yang membuat dia menjadi fi'il mudhari? Huruf apa? Ya. Langkah awal hapus itu. Itu langkah awalnya. Itu pertama sekali yang harus antum lakukan kalau mau buat fi'il amr. Berarti kalau antum hapus berarti jadinya apa? Sekarang begini. Iya. Kalau antum hapus ini, maka jadinya sekarang seperti ini. Paham jadinya sekarang? Jelas ini kan? Jadinya ada kaf disukun, taknya jadi dari kata yaktubu. Dihapus ya-nya. Jadi ada kaf sukun, taknya di dhammah, huruf terakhirnya juga di dhammah. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Ini ketika antum hilangkan huruf mudhari, huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Huruf pertama jadinya sukun. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Karena tidak ada kata yang diawali oleh sukun dalam bahasa Arab. Karena tidak akan bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, mereka katakan tambahkan alif. Di awalnya itu. Jadi setelah hilang huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari, karena tidak bisa dibaca, tambahkan alif. Dipahami ini? Tambahkan apa? Alif. Sebelum kita jadikan, kita buat dulu yang di bawah, yang yaftahu. Ya kan? Kan supaya satu langkah, satu kali. Langsung kita.
Untuk yaftahu, hilangkan apa kalau mau buat fi'il madinya, fi'il amarnya? Iya. Berarti kan kalau kita tulis seperti ini. Iya. Kalau kita tulis dari kata yaftahu. Iya. Yaftahu berarti sisa huruf fa, kemudian ta, kemudian fa. Fa-nya sukun, ta-nya di fathah, ha-nya di dommah. Sekarang begitu. Karena sukun di awal tambahkan apa? Alif, tambah alif. Itu sudah 2 langkah langsung. Demikian pula dari kata yakfiru. Hilangkan huruf apa? Iya-nya ini. Yang membuat jadi fi'il mudhari. Berarti kalau ditulis sisa seperti ini. Goinnya disukun, fa-nya di kasro, ro-nya di dommah. Tambah apa tadi? Alif. Itu sudah langkah kedua. Langkah ketiga. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Kan ketika antum tambah alif, sudah bisa dibaca? Sudah bisa dibaca? Belum bisa. Maka langkah ketiga, harokati alif. Harokati alif. Alif selama-lamanya, dia cuma punya 2 harokat. Tidak akan pernah punya harokat ketiga. Untuk kata. Dia harokatnya cuma 2 itu kalau alif. Kalau bukan dhammah, pasti kasroh. Tidak ada alif di fathah. Alif ya alif kalau antum harokati. Dia beda kalau hamzah. Kalau hamzah bebas. Antum bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Bedakan hamzah sama alif. Bedakan hamzah sama alif. Alif itu cuma bisa diharokati dengan 2 harokat. Di doma atau apa? Di kasro. Harokatnya sekarang, kalau dia cuma bisa doma dan di kasro. Harokat alif ikut harokat huruf sebelum terakhir. Kalau sebelum akhirnya di doma, maka alifnya doma. Kalau sebelum akhirnya adalah fathah atau kasro, ini fathah, ini kasro. Maka alifnya di kasro. Jadi alifnya di kasro yang sini. Jadi sampai sekarang antum sudah bisa baca. Uktubu, iftahu, igfiru. Hampir jadi fi'il amr. Sisa 1 langkah. Sisa 1 langkah. Karena cuma 4 langkah. Langkah terakhir. Karena ini fi'il sahih akhir. Hilangkan domanya huruf terakhir. Itu langkah terakhir. Hilangkan domanya. Kalau domanya hilang jadi apa? Hilang semua domanya itu. Jadinya apa? Jadinya apa? Sukun. Jadinya sukun. Jadinya sukun. Apa jadi fi'il amar dari yaktubu? Uktub. Itu fi'il amarnya. Yaftahu jadinya apa? Iftah. Yagfiru menjadi apa? Igfir. Anda paham cara buatnya? Dipahami ini? Atau belum? Ini contoh. Kata lain. Kita contohkan kata lain. Semoga bisa dipahami. Saya mau buat fi'il amar. Dari kata yang semisal dengan yaktubu. Yang sama. Dengan yaktubu. Saya akan tulis misalnya ada kata yaktulu. Yaktulu. Dipahamkan? Apa langkah awal? Hapus ya. Ini ya-nya dihapus. Ya-nya dihapus. Iya. Berarti tulisannya menjadi seperti ini. Langkah kedua. Tambahkan apa? Berarti sekarang antum ini sudah selesai. Ini sudah anda usah. Ini hapus. Paham kan? Ini hapus. Kan sekarang kalau sudah ke sini. Sudah ini saja yang diproses. Paham kan? Langkah kedua apa tadi? Tambahkan apa? Alif. Harokati alif. Langkah ketiga. Harokati alifnya. Perhatikan harokat sebelum terakhir. Dia apa ini tuh? Dhamma. Berarti dia dhamma. Alifnya dhamma. Langkah terakhir. Hapus apanya? Hapus harokat terakhir. Itu dhammanya menjadi sukun. Jadinya uktul. Terjemahannya langsung beda. Kalau qatala telah membunuh. Yaktulu sedang membunuh. Uktul bunuhlah. Paham perubahannya? Jelas ya? Coba
yang semua sama dengan uktul, sama dengan yaktub. Antum langsung buat, nggak usah diproses. Prosesnya di otak. Coba, anak katakan contoh kata. Iya, dalam bahasa Arab. Saya katakan misalnya, yakhruju, dari kata khoroja keluar. Yakhruju sedang keluar. Keluarlah, yakhruju. Yakhruju. Apa? Jangan lupa sukun akhirnya. Ukhruj. Paham berarti? Anak katakan lagi misalnya, kata yang masih sama. Kita masih butuh pencontohan, kan tidak ada di kamus. Kita buat sendiri prosesnya tadi. Misalnya antum dapat kata, masih semisal dengan yaktubu, masih semisal dengan yaktulu, masih semisal dengan yang tadi. Yang antum buat, yakhruju. Saya dapat kata dalam bahasa Arab yang semisal, yahsunu. Yahsunu. Apa jadinya? Apa? Uhsun. Yakrumu. Yakrumu. Apa? Yakrumu. Apa? Ukrum. Ya kan? Berarti tinggal antum tulis saja. Buat misalnya nanti di dalam ya kata antum tinggal buat. Yakrumu misalnya. Yakrumu. Pertama hapus ya yang ini. Ganti alif. Alifnya diharokati dengan huruf ketiga. Di dhammah. Tinggal huruf terakhir di sukun. Jadinya ukrum. Bisa berarti? Bisa berarti? Coba satu kata saja lagi. Baru kita pindah ke yang beda. Anak dapat kata yathuru. Yathuru. Apa? 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 Seperti salah. Ditulis? Baik. Dari kata toharo. Iya. Kan fi'il mudhari'nya yat huru. Nah gini. Yat huru. Nah. Yat huru. Yat huru. Jelas berarti? Kita pindah yang di fathah. Yang sama dengan yaftahu. Apa tadi yaftahu? Ingat, hamzanya kalau di fathah sebelum terakhir, fathah, kasroh. Yaftahu. 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 Sekarang, antum dapat kata yang berbeda. Ya'malu. 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 Antum dapat lagi kata yang berbeda. Ya, dengan kata mirip. Tapi beda hurufnya. Beda hurufnya. Ini kan ya'malu. Ada lagi yang lain. Kata adalah ya'lamu. Ya'lamu. Buat fi'il amr. Ya'lamu. Ya'lamu. Sudah bisa. Mudah ini fi'il amr. Sisa yang di kasroh. Sisa yang di kasroh. Tadi, yaghfiru. Ingat kasroh hamzanya langsung. Kasroh alifnya. Sebelum akhirnya kan di kasroh. Kasroh alifnya. Akhirnya sukun. Yaghfiru. Yaghfiru. Apa? Sekarang ada contoh. Ada contoh. Yang berbeda, yang sama dengan yaghfiru tapi beda kata. Ya. Antum dapat kata misalnya dalam ya bahasa Arab ya. Dapat kata misalnya dalam bahasa Arab kita tulis ini di atas satu bahasa ya. Jangan sampai nanti antum heran kenapa di kata lain tidak. Ini di atas satu bahasa. Ya, dapat kata yahsibu. Walaupun ada juga dalam Al-Quran dikatakan yahsabu. Tapi disinilah nanti antum buat fi'il amarnya tergantung asalnya apa. Antum dapat kata yahsibu. Buat fi'il amarnya. Yahsibu. Yahsibu. Mantap berarti. Tapi kalau anak buat di atas bahasa lain. Menjadi di fathah ini. Huruf tengahnya. Yahsabu. Yahsabu. Mantap berarti. Saya dapat kata lain misalnya.
yang mirip dengan yahsibu. Banyak katanya seperti ini. Misalnya anak bilang yagsilu. Yagsilu. Apa? Tulis? Enggak perlu? Hah? Tulis. Gampang ini. Dari kata gosala. Yagsilu. Yagsilu. Kenapa ada iksal? Ini fi'il madhi Pak. Fi'il mudhari'nya itu tambahkan ya, kemudian kasro sebelum akhir. Yagsilu. Yagsilu. Mudah. Itu dari sohi akhir. Berapa langkahnya? Berapa? 4. Sekarang kita buat dari mutal akhir. Insya Allah kalau antum paham sohi akhir, mutal akhir gampang. Mutal akhir kita kembali ke tadi yang anak tulis. Ada 3 kata kan bentuknya. Yad'u, yahdi, yardo. Tidak keluar dari 3 itu. Kan akhirnya bisa alif, bisa waw, bisa apa? Iya. Langkah pertama, kedua, ketiga sama dengan sohi akhir. Langkah pertama, kedua, ketiga sama dengan sohi akhir. Artinya apa? Misalnya yad'u. Apa langkah pertama? Apa langkah pertama? Hapus ini ya. Paham kan? Berarti sekarang jadinya seperti ini. Paham kan? Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Harokati apa ini alif? Dengan domma. Karena ini sebelum akhirnya domma. Domma. Langkah terakhir yang beda. Langkah terakhirnya ini beda. Tapi sebentar kita habiskan dulu 3-tiganya. Cukup dulu sampai 3 langkah. Yahdi. Langkah pertama apa? Hapus apa? Ya-nya. Jadi sekarang tertulis seperti ini. Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Dengan harokat huruf sebelum akhir. Apa itu? Kasro. Berarti ini kasro. Ini juga tadi. Ini tadi pertama di atas domma. Sekarang yardo. Langkah pertama. Apa? Hapus ya. Ini hapus ya-nya. Jadi kalau ditulis sekarang menjadi ya seperti ini. Paham kan langkah kedua? Tambahkan apa? Alif. Harokat alif. Sebelum terakhir apa itu? Fathah. Berarti alifnya apa? Kasro. Jelas berarti? Sisa langkah terakhir. Kalau sohi akhir, apa tadi langkah terakhirnya? Hah? Sukun. Kalau mutar akhir, langkah terakhirnya hapus waw, hapus ya, hapus alif. Jadi, jadinya pendek. Udu'u. Ihdi. Irdo. Kan tadi kan panjang. Yadu'u. Yahdi. Yardo. Panjang. Kalau fil amr hilang alif, hilang waw, hilang ya. Jelas? Sama langkahnya, sama. Bedanya yang terakhir. Hapus huruf terakhir. Coba langsung buat. Yadu'u. Yadu'u. Hah? Yadu'u. Yahdi. 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 Kayak masih panjang. Ihdi. Ihdi. Coba Yahdi. Yahdi. Mantap. Yardo. 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 Hah? Apa? Baik, kita contoh. Kita buat lagi contoh. Kata yang semisal. Karena banyak kata yang semisal ini. Ana dapat kata dalam bahasa Arab, ya, yazku. Ya, dapat kata dalam bahasa Arab, yazku. Yazku, buat. Yazku. Yazku. Mantap. Kan domah. Sekarang lagi. Sekarang lagi. Saya dapat kata, sering keluar ini, sering keluar. Yarwi. 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 Dapat kata lagi, sering keluar. Yarmi. 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 Dipahami berarti? Cepat antum, alhamdulillah.
Jelas kan? Adapun af'alul khamsah kan dia juga bisa dibuat dari af'alul khamsah. Sama kan dia kan af'alul khamsah sebenarnya dari sahih akhir atau dari mutal akhir. Yang ditambahkan apa? Waw dan nun, ya dan nun atau alif dan nun. Berarti sama langkahnya. Sama langkahnya. Hanya saja bedanya hilangkan nun. Jangan tambah alif. Iya. Hilangkan apa? Nun. Di alif hilangkan nun. Langkah pertama, kedua, ketiga sama. Ujungnya yang beda. Kalau sahih akhir apa? Sukun. Kalau mutalahir, hapus huruf terakhirnya. Kalau af'alul khamsah, hapus nunnya. Langkah awal, dua, tiga sama. Berarti misalnya, yaktubani. Langkah awal, saya langsung ganti ini alif. Iya-nya. Langsung, uktuba. Lihat, harokatnya jangan, lihat ini tetap harokat ta. Sebelum akhir kan tadinya, sebelum ditambah. Jadi, yaktubani, jadinya apa? Uktuba. Hapus nun saja. Ganti alif, dhamma, hapus nun. Yaktubuna. 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 Sepertinya ada yang bunyi fathah. Jangan diganti harokat yang lainnya. Cuman hapus nun terakhir, pertamanya tambahkan alif. Alifnya di dhamma kalau dhamma sebelum huruf ketiganya. Coba. Yaktubuna. Masih ada yang salah. Masih ada yang tersangkut nunnya. Ulang-ulang. Yaktubuna. Yaktubuna. Yaktubani. Yaktubani. Tetap dia kan huruf ta'nya huruf ketiga yang dilihat. Yaktubani. Apa? Baik, yang ya dan nun. Taktubina. Kenapa jadi i? Lihat ininya huruf ketiga. Kan sebelum ba, jangan hitung ini huruf terakhir ini kan tambahan. Jadi ganti dengan alif, alifnya diharokati dengan dhamma. Bukan dengan kasro. Bukan dengan kasro. Coba, taktubina. Jangan lihat ini ba, tetap lihat ta sebelum ba. Coba, taktubina. Ada nun ikut, ada nun ikut. Karena kentara ini pelakunya kayaknya di akhwat. Baik. Baik. Iya, akhwat coba taktubina. Lumayan. Kok jadi tidak salah? Baik. Alhamdulillah. Dipahami ini? Selesai. Itulah fi'il amr. Kalau antum dapat di Quran, langsung maknakan fi'il amr. Karena tidak ada miripnya semuanya. Fi'il madhi beda dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari beda dengan fi'il amr. Ini kan 3 jenis fi'il dalam bahasa Arab. Ini lebih sedikit sebenarnya, hanya saja lebih sedikit cuma koedanya yang perlu untuk pahami. Koedanya harus dipahami baik-baik. Kalau isim kan banyak, ada 9, ini cuma 3. Cuma 3. Nah 3 ini kalau antum tidak paham madhi, tidak paham mudhari. Dia terikat. Kalau tidak paham mudhari, jangan berhayal mau paham fi'il amr. Karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Jelas berarti? Coba. Anak tanya sama antum. Antum dapat kata dalam bahasa Arab misalnya. Dapat kata dalam bahasa Arab. Fataha. Fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Yaftahu. Kenapa bisa mudhari? Iya. Iftah. Fi'il apa? Amr. Kenapa? Ada alif di awalnya. Terus bukan hamzah. Bukan juga madhi. Bukan mudhari itu kan. Tidak ada huruf ana itunya. Jadi nanti antum dapat di Quran. Itulah dia. Antum misalnya baca surat An-Nas. Anggaplah An-Nas. Kita baca. Kul a'udhu. Kul. Katakanlah. Fi'il apa itu? Amr. Nah, cuman prosesnya itu lain.
Kenapa tidak ada alif? Karena tidak sukun awalnya. Kan fil amarnya itu gini. Kan tadi tambah alif langkahnya, alif tambah langkahnya karena huruf pertama sukun. Sekarang ini kan kul dari kata yakulu. Yakulu. Langkah awal hapus apa? Iya-nya. Sukun. Setelah hapus ya, sukun awalnya? Sukun awalnya? Tidak. Berarti tidak ada langkah tambah alif. Hemat jalannya. Jadi langsung apa? Kul. Langkah terakhir langsung. Apa langkah terakhir? Sohi akhirnya atau mutal? Huruf akhirnya. Sohi atau mutal? Sohi. Berarti apa yang dilakukan? Sukun langsung. Jadinya apa? Kul. Setelah itu ketemu dua sukun yaitu huruf waw ini sama lam. Hilang wawnya. Jadilah apa? Jadilah apa? Kul. Ini fil amr. Katakanlah. Kul. A'udhu. Fil apa? Kul a'udhu, fil apa a'udhu? Kan kul fil amr, a'udhu fil apa? Mudhari. Kan tulisannya kan a'udhu kan begini. Ya, a'udhu, a'udhu. Fil apa itu? Fil apa ini? Mudhari. Dari mana kita tahu? Ini di awal. Hamzanya. Ini kan huruf ana itu. Huruf ana itu. A'udhu, jadi itu fi'il mudhari. Bi rabbin nasi, rabbi isim, an-nasi isim. Paham kan? Seterusnya sama. Jadi antum baca Quran nanti sudah tahu ini apa. Ini kan kata terbanyak dalam bahasa Arab, isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Selesai. Semua yang anak ceritakan tadi di papan ada di buku tertulis. Kita baca dulu. Kita baca. Iya. Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang atau diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya. Contoh uktub, ikra, ijlis. Itu hanya contoh dulu. Kalau belum tahu cara buatnya kita akan bingung kenapa jadi begitu. Faedah. Di buku faedah. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan cara sebagai berikut. Ini caranya ini yang paling penting. Karena ingat yang Ana bilang di awal. Fi'il amr tidak ada di kamus. Cara buatnya. Ini dari nol karena kita mau membuatnya. Iya memang kita dari nol. Karena kita buat sendiri baru nanti kita susun. Nanti tinggal kita susun sendiri. Ya, kita susun sendiri. Yang pertama dihilangkan huruf mudhoro'anya, huruf pertama. Kemudian ditambahkan alif apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhoro'anya. Jadi itu tambah alif kalau apa? Sukun. Kalau tidak sukun, tidak perlu antum tambah. Langsung saja masuk langkah berikutnya. Langsung masuk langkah berikutnya. Dipahami itu ya? Jadi misalnya nanti antum dapat tadi kan kul. Antum dapat contoh dalam Al-Quran ya. Ya contoh dalam Quran misalnya kadang kita dapat ya yusabbihu. Yusabbihu. Fil amarnya cara buatnya apa? Hapus huruf iya-nya yang ini. Perlu tambah alif? Tidak perlu. Berarti tidak ada dua langkah. Tidak ada tambah alif, tidak ada harokat alif. Tinggal langkah terakhir apa itu? Sukun huruf terakhir. Apa jadinya? Sabbih. Jadi itu fil amar. Sabbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan fil amar. Pujilah. Perintah. Dipahami kan? Itu langkah. Langsung untuk tahu. Jadi ini langkah kedua. Ditambah alif apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhoro'anya. Tambah alif kalau sukun. Pemahaman kebalikannya kalau tidak sukun jangan ditambah. Tidak perlu ditambah. Nanti setengah mati kalau antum tambah alif ini antum baca alif apa? Iya kan? Terpaksa lagi isabbih. Padahal sudah berharokat. Sudah berharokat. Langkah ketiga, adapun alifnya diharokati dengan kasroh. Apabila huruf sebelum terakhir dari fiil tersebut berharokat kasroh atau fathah. Dan jika huruf sebelum terakhir berharokat dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Jadi cuma dua.
kasro atau apa? Dhammah. Adapun keadaan huruf terakhirnya, maka dilihat jika dibuat dari fi'il mudhari sahih akhir, maka huruf terakhirnya disukun. Dan jika dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir, maka penghilangan huruf terakhir. Dan jika dibuat dari af'alul khamsah, maka dengan penghilangan apa? Nun. Jadi beda-beda. Tergantung asalnya. Sahih akhir sukun, mu'tal akhir hilang. Huruf terakhirnya, af'alul khamsah hilang apanya? Nunnya. Lihat di buku. Berikut contoh penerapan kaidah di atas. Ini anak hanya contohkan berapa contoh saja. Tadi terserah antum mau datangkan kata apa saja. Yang penting fi'il mudhari. Lihat fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari sahih akhir. Contoh lihat yaktubu. Jadi yaktubu. Jadi ucapkan yaktubu. Jadi yasrobu. Yasrobu. Yadribu. Yadribu. Anak contohkan 3 itu untuk semua bentuk. Karena namanya fi'il mudhari itu huruf sebelum terakhirnya hanya 3 harokatnya. Pasti begitu. Kalau bukan dhammah maka dia fathah. Kalau bukan fathah maka dia kasroh. Dipaham? Hanya itu bentuknya sudah diteliti. Tidak ada bentuk ketiga. Tidak ada huruf sebelum terakhir disukun. Dari fi'il mudhari. Kalau bukan di dhammah maka fathah. Kalau bukan fathah maka kasroh. Tambahkan alif di sini. Paham kan? Yang sebelum akhirnya adalah fathah, ya kan? Dan kasroh, kasroh. Kalau sebelum terakhirnya dhammah maka apa? Dhammah. Begitu saja dipikirkan. Kan cuma ada 3 sebelum akhirnya. Makanya anak contohkan cuma 3. Contohkan cuma 3. Sebagai wakil. Karena kalau mau dicontohkan semua di buku Qaedah akan panjang, akan tebal bukunya. Kan ini buku hanya teori. Qaedahnya saja. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Lihat yad'u jadi yad'u, yad'u, yahdi, yardo, yardo. Jelas ya? Berikutnya, fi'il amr dibuat dari af'alul khamsah. Fi'il amr dibuat dari af'alul khamsah. Contohnya yaktubani menjadi apa? Uktuba, uktuba. Jadi panjang tetap. Karena ada alifnya. Kan dia tidak hilang alif. Yang hilang apanya? Nun. Jadi beda itu af'alul khamsah sama mu'tal akhir. Iya. Yasrobuna. Isrobu. Tadribina. Idribi. Dipahamkan? Perhatikan harokat alif dan terakhirnya apa. Jelas? Jelas? Sisa 1 maka kita akan lewati tahap awal. Sisa 1 poin. Al-harfu huruf. Inilah ujung dari tahap pertama mengenal kata. Ini yang paling terakhir. Al-harfu huruf. Huruf. Jadi isim aman sudah. Fi'il sudah juga. Tadi penutupnya. Sekarang jenis terakhir dari kata. Dan ini adalah tahap terakhir dari tahap pertama. Mengenal kata dalam bahasa Arab. Al-harfu huruf. Ini termudah sedunia. Tidak ada sulitnya. Karena harf itu namanya huruf, bukan isim, bukan fi'il. Kalau antum dapat dalam ayat Al-Quran, bukan isim yang telah lewat, bukan juga fi'il yang tadi, berarti dia huruf. Kan cuma 3 di dunia ini. Cuma 3, tidak ada yang keempat. Cuma 3. Ini yang terakhir huruf. Apa itu huruf? Supaya nanti antum paham, huruf itu apa? Ini dia. Al-harfu secara bahasa kan huruf. Antum sudah pahamlah huruf. Tapi pengertian secara nahwu apa? Kalimatun dalat ala makna fi goiriha. Kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Artinya dia punya makna. Tapi tidak lengkap. Ada selainnya baru lengkap. Contoh ya, Anda contohkan huruf. Contohkan huruf. Lihat, perhatikan di papan misalnya ada kata min. Min, terjemahannya dari. Terjemahannya dari. Saya bilang ke antum, dari, min, dari. Antum paham gak? Sudah punya makna lengkap dalam dirinya? Beda kalau Zaid isim kan. Kitabun sebuah buku. Kataba telah menulis. Lengkap kan?
Kalau ini min, dari. Orang masih tanya, dari apa? Itu cirinya huruf. Tidak punya makna yang sempurna. Saya tulis misalnya min bait. Ya, min baitin, dari rumah. Lengkap? Lengkap. Kenapa? Kapan? Ini ada selainnya. Paham kan nih? Maka inilah min, inilah huruf. Dia punya makna tapi pada selainnya. Itu kaidah tapi ini butuh tahu makna. Butuh tahu makna. Antum bisa paham itu huruf tanpa tahu arti. Kalau itu tadi kan butuh tahu arti. Bisa juga bisa dibedakan tanpa tahu arti. Dengan membaca setelahnya. Contohnya mitul situ contoh min, hal, lam. Itu semua contoh huruf. Kita misalnya artikan dulu hal. Hal kan artinya apakah. Kata tanya, apakah? Ada makna pada dirinya? Ada? Ada tapi sudah sempurna atau belum? Belum. Apakah? Apakah apa? Iya kan? Kan hal adi misalnya. Mana adi? Baik. Alhamdulillah. Iya kan? Hal kitabun, apakah sebuah kitab? Itu baru sempurna. Hal dhahaba, apakah dia telah pergi? Baru sempurna. Kalau disambungkan dengan apa? Kata lain. Kalau dia berdiri sendiri enggak. Sama dengan kata lam. Lam ini artinya tidak. Tidak apa? Iya kan? Bersambung. Lam yalid. Tidak beranak. Walam yulad. Tidak diperanakan. Jadi bersambung dengan kata lain baru sempurna. Itu ciri apa? Huruf secara makna. Sekarang, ya kapan kita bisa tahu ini huruf? Walaupun sekedar melihat. Lanjutannya. Alamatul harfi, tanda huruf. Ciri huruf. Ya. Adamu qabuliha alamatul ismi wa alamatul fi'li. Tidak menerimanya dia tanda isim dan tidak menerimanya dia tanda isim. Tanda isim dan tanda fi'il. Misalnya ya, yang paling baru kita dapat adalah tanda isim adalah kode. Tanda fi'il adalah apa? Kode. Tidak pernah dia bilang kode min, kode hal, kode lam. Tidak ada itu. Sama dengan diantara tanda isim adalah apa? Tanwin. Tanwin. Tidak ada pernah dibilang minun. Kalau minum iya bahasa Indo. Ini minun. Paham kan? Atau pakai al min. Iya kan? Tidak ada. Atau masuk tanda fi'il ta'anis sakinah. Dibilang mint. Paham kan? Atau hal. Atau lam. Paham gak ini? Maksudnya antum tambahkan ta di akhirnya. Tak sukun. Tidak ada seperti itu. Kalau tidak bisa menerima tanda isim, tidak pula tanda fi'il, pasti siapa? Huruf. Huruf. Dipahami? Itu cara membedakannya. Cara yang ini lagi supaya, Anda tidak tulis di buku, tapi ini cara kalau antum lihat. Isim itu paling sedikitnya 3 huruf. Fi'il juga paling sedikit 3 huruf. Kalau ada kata 2 huruf itu huruf. Ini kalau antum dapat dalam kalimat. Isim, huruf paling sedikitnya itu 3. Terbanyaknya bisa 7. Fi'il paling sedikitnya 3 huruf. Terbanyaknya 6. Huruf itu biasanya 1 atau 2. Sedikit yang 3. Huruf. Misalnya ini, antum dapat kata min. Min, apa dia? Berapa hurufnya? Oh ini huruf. Hal, berapa hurufnya? Apa berarti? Huruf. Lam, berapa hurufnya? 2. Apa berarti dia? Apa? Huruf. Dipahamkan? Kalau antum dapat kata dalam bahasa Arab, ya. Hindun. Ini hitung dulu hurufnya. Berapa hurufnya itu? 3. Berarti bisa isim, bisa fi'il. Tapi siapa dia? Isim. Kenapa? Tanwin.
Kan bisa isim, bisa huruf. Bisa isim, bisa fiil. Tapi karena tanwin langsung dia siapa? Isim. Nantum dapat kata misalnya kataba. Berapa hurufnya? 3. Bukan huruf ini, bukan huruf. Karena berapa hurufnya? 3. Sekarang tinggal dilihat isim atau fiil. Kenapa? Kenapa antum tidak bilang isim? Hah? Tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin. Karena kalau isim itu asalnya apa? Tanwin. Jelas kan? Jelas kan? Selesai. Sudah aman. Tahap pertama. Iya kan? Sekarang berarti antum sudah bisa kenal semua. Antum baca Al-Fatihah sekarang sudah bisa ditunjuk. Yang mana dia? Mana isim? Al-Fatihah misalnya, Anda bilang begini. Di surah Al-Fatihah. Apa dia? Kenapa? Ada al. Ya kan? Lillahi, li. Li. Kan lillahi, li. Kenapa? Satu huruf. Li. Tidak ada fiil kan? Tidak ada isim. Lillahi, li. Huruf. Allahi. Kenapa? Kasro kan ada juga alnya. Kasro ada juga alnya. Lillahi. Rabbi. Rabbi. Itu kalau di tasdid 3 huruf. Kalau tasdid berarti itu 2 huruf itu baknya. Kan Rabbi. Kalau tasdid itu hitungannya 2 huruf. Rabbi apa? Kenapa? Kasro. Al-alamina. Kenapa? Al. Setelahnya. Ar-Rahmani apa? Kenapa? Ar-Rahimi. Kenapa? Setelahnya. Setelahnya kasro. Ayat setelahnya maksudnya. Bukan kasro. Iya. Paham gak nih? Ayat setelahnya apa? Maliki yaumi ad-dini. Maliki. Kenapa? Kasro. Yaumi. Kenapa? Ad-dini. Kenapa? Kasro. Terus ada alnya. Dipahami nih. Demikian seterusnya. Antum bisa katakan. Iya kan? Ada ayat terakhir. Ihdina. Fiil apa? Amr diawal oleh siapa? Alif di kasro lagi. Sudah ihdina. As-sirata. Isim kenapa? Al-mustaqimah. Isim. Dipahami nih? Jelas berarti? Mudah. Antum tinggal katakan saja. Kan sudah selesai semuanya. Pengenalannya. Semua sebenarnya antum sudah kenal. Tinggal prakteknya saja. Untuk menunjuknya itu perlu keberanian. Untuk menunjuknya. Itu butuh keberanian. Iya. Jelas kan? Selesai. Kita langsung masuk di tahap kedua sekarang. Karena masih panjang waktu. Tahap kedua. Tahap kedua inilah inti daripada nahwu. Karena mengenal tanda baca dari setiap kata. Semua yang telah lewat kita harus tahu tanda bacanya. Semua yang telah lewat tidak boleh tidak. Dan inilah tujuannya nahwu. Kalau itu hanya sebagai tautiatan yang kita belajar di sebelumnya 3 kali pertemuan ditambah tadi. Itu pendahuluan. Itu pendahuluannya. Ini intinya nahwu. Mengenal tanda baca huruf terakhirnya. Itu yang paling pokok. Lihat babul i'rab. Di sini biasanya orang mulai berjatuhan. Iya, tapi anak harap antum ikhwan akhwat tidak berjatuhan. Iya. Jangan mundur. Iya, mudah insya Allah. Karena sisa mengenal harokatnya saja. Kan antum sudah tahu jenisnya. Harokatnya. Dan anak akan berusaha tentunya untuk mempermudah antum. Kita tidak mau balas dendam. Dulu kita dipersulit, sekarang kita dipermudah. Iya. Pokoknya kita bagaimana antum bisa langsung paham. Bisa paham. Sebelum kita masuk di situ, kita harus paham dulu istilah-istilah yang ada dalam pembahasan ini. Sebelum mengenal tandanya. Lihat. Babul i'rab. Bab i'rab. Pertama apa itu i'rab? Itu dulu yang harus ditahu. Iya. Al-i'rab
Huwa tagyiru ahwali awakhiril kalimi. Liktilafil awamili ad-dakhilati alaiha. Labdon au takdiron. Ini panjang pengertiannya tapi mudah insya Allah. Karena ada juga terjemahannya di buku. I'rab adalah, huwa dia adalah tagyir, perubahan. Perubahan. Ahwal keadaan. Awakhir, akhir al-kalimi kata. Jadi kalau ada kata yang berubah akhirnya itu namanya i'rab. Misalnya antum dapat kata ya dalam bahasa Arab ada kata Zaid. Zaid. Kadang ini Zaid diharokati dengan dhammah, Zaidun. Kadang diharokati dengan fathah, Zaidan. Kadang diharokati dengan kasroh, Zaidin. Ini perubahan dari dhammah ke fathah ke kasroh. Itulah namanya i'rab. Perubahan akhir kata. Paham i'rab? Itu tahap awal yang harus antum mengerti. Itu i'rab itu perubahan akhir kata. Awal tengahnya tidak akan memang pernah berubah. Yang berubah itu biasanya akhirnya. Kenapa bisa berubah? Itu pertanyaannya. Kan ini bisa berubah dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasroh. Kenapa berubah? Di situ dikasih tahu. Liktilaf karena perbedaan. Al-awamil penyakit jadi berubah karena ada sebab. Sebabnya penyakit. Sebabnya penyakit. Ada kilati yang masuk alaiha atasnya. Nanti kita akan pelajari di bab terakhir tentang penyakit. Tapi untuk tahap awal. Ini sebagai gambaran dasar. Kalau kata itu isim penyakitnya cuma ada 3. Temannya yang banyak. 3 saja tapi temannya itu 3 nanti banyak. Akan dipelajari di bab terakhir. Ya, nanti kita akan jelaskan. Ada penyakit contohnya ja'a. Ada penyakit contohnya ro'aitu. Ya ro'aitu. Ada penyakit contohnya adalah min lah huruf jar. Min itu penyakit. Huruf jar itu adalah penyakit. Ini untuk mempermudah. Ya. Ini penyakit ja'a. Kalau dihadapkan dengan kata nanti Zaid. Zaid ini akan berubah. Zaid ini kita tidak tahu ini harokat dalnya apa. Kita tidak tahu harokat dalnya apa. Paham kan? Kita cuma baca Zaid. Dia kalau masuk penyakit ja'a maka akan berubah dalnya. Kalau masuk penyakit ro'a itu juga akan berubah. Kalau masuk min juga akan berubah. Perubahannya tergantung itu tugasnya itu penyakit. Yang akan kita pelajari di tahap terakhir dalam kitab ini. Tahap sekarang ini tanda perubahannya dulu. Ini Zaid nanti kalau masuk ja'a kita akan tahu. Setiap ada ja'a pasti di dhammah. Ini Zaid. Pasti kita baca Zaidun. Setiap ada ro'a itu pasti dibaca Zaidan. Setiap ada min pasti dibaca Zaidin. Paham kan? Ini untuk awal dulu. Sekarang kalau anak bilang begini. Ja'a Zaidun. Kenapa di dhammah? Ada ja'a. Itu penyebabnya. Ro'a itu Zaidan. Kenapa Zaidan? Ada ro'a itu sebabnya. Min Zaidin. Kenapa Zaidin? Min. Ini ja'a, ro'a itu, min. Inilah yang disebut dengan apa? Penyakit. Zaid berubah gara-gara dia. Ini masalah itu penyakit. Tapi sebelum antum tahu penyakit, antum harus tahu dulu perubahan yang ada kalau masuk itu penyakit. Dipahami kan? Kan kenal penyakit gampang, tapi perubahannya ini yang masalah. Kalau ada penyakit ja'a apa yang terjadi, ro'a itu apa yang terjadi nanti, min apa yang terjadi. Ini perubahan. Ja'a Zaidun, ro'a itu Zaidan, min Zaidin. Perubahan dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasroh, ini namanya i'rab. Perubahan akhir kata itu namanya apa? I'rab. Kalau antum ditanya kenapa berubah? Karena ada apa? Penyakit. Terus poin terakhir, lafdon au takdiron. Apakah perubahannya nampak? Lafdon artinya kelihatan. Sekarang anda baca. Ja'a Zaidun. Nampak perubahannya? Nampak. Ro'a itu Zaidan. Nampak?
nampak. Min Zaidin, nampak? Nampak. Dalam bahasa Arab kadang perubahan tidak kelihatan. Ini nanti kalau jenis isimnya, misalnya nanti kalau isimnya akhirnya alif. Apakah alifnya lurus atau alifnya bengkok? Alif ini kalau ada kata berakhiran dia, maka perubahan kata itu tidak akan pernah kelihatan. Disebabkan karena alif tidak pernah diharokati sampai hari kiamat. Sampai bahasa Arab ini diangkat oleh Allah, dia tidak akan pernah punya harokat. Ini alif. Dipahamkan? Misalnya ya dalam contoh, ada kata Musa. Ada kata apa? Musa. Musa, akhirnya apa ini? Alif. Ja'a, baca tambah Musa. Kalau tadi kan, coba ulangi dulu tadi. Zaid, masukkan ja'a. Zaid, kan jadi Zaidun. Coba, ja'a, masukkan Zaid. Coba, Zaidun, masukkan ja'a. Ja'a, Zaidun. Ro'aitu. Zaidan, min. Nampak kan perubahannya? Coba, Musa, ja'a. Musa, ja'a. Bukan ja'a musu. Ini akhirnya alif. Sinnya jangan diubah. Kan i'rab itu perubahan huruf terakhir. Iya. Jangan bilang ja'a musu, tetap Musa. Coba. Musa, ja'a. Ro'a itu. Min. Berubah akhirnya? Berubah, tidak kelihatan. Paham ini Musa? Antum paham gak? Coba saya ganti Zaid dengan Muhammad. Ganti Zaid dengan Muhammad. Huruf apa akhirnya Muhammad? Dal. Oh pasti kelihatan kalau dal. Ja'a. Ja'a Muhammadun. Muhammadun. Ro'a itu. Dan. Min. Mudah. Paham kan? Yang masalah adalah nama perempuan. Laila. Ini Laila bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Bukan karena dia perempuan. Karena akhirnya siapa? Alif. Perempuan tidak ada yang bermasalah. Tapi ini kata terakhirnya nih yang masalah. Iya coba. Ja'at. Laila. Ro'a itu. Min. Jadi seakan-akan tidak ada perubahan. Ada perubahannya. Cuman tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Alif tidak pernah diharokati. Dipahami? Paham? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Ini i'rab. Inilah i'rab. Perubahan akhir kata karena ada penyakit. Karena ada penyakit yang masuk padanya. Perubahannya bisa nampak, bisa tidak nampak. Yang biasanya tidak nampak itu kalau akhirnya alif. Karena alif tidak pernah dikasih harokat. Dipaham? Ada juga nanti temannya, tapi sedikit. Nanti kita akan tahu di tabel setelahnya. Dipahami? Siapa yang tidak paham? Haji Muklis? Paham Pak Haji? Yakin Pak? Yakin Pak? Alhamdulillah. Mana teman tadi? Adi? Lari Ki? Lari? Oh baiklah. Hilang. Kenapa kita? Iya kan, kalau alif kan pasti dibaca panjang. Musa. Sama dibaca panjang. Laila. Iya, Laila. Isa. Pokoknya semua ada alifnya panjang kan 2 harokat. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ini i'rab. Paham kan? Jelas ini i'rab? Kita di pertemuan ini sampai jenis i'rab. Kita targetkan sampai jenisnya dulu. Biar pekan depan langsung konsentrasinya di tabel. Iya, i'rab perubahan tadi kan ada tadi dhammah. Ini dhammah ada namanya. Ada fathah ini ada namanya. Ada kasro ini ada namanya. Namanya ini yang perlu antum tahu dulu.
Kalau dia di doma apa namanya? Kalau di fathah apa namanya? Kalau di kasro apa namanya? Jadi nanti itu antum cuman bilang tandanya kasro. Namanya apa? Tandanya fathah. Namanya, semua ada namanya. Semua ada namanya. Setelahnya sebentar kita baca dulu contohnya. Metil contoh. Ja'a Muhammadun ro'aitu Muhammadan marortu bi Muhammadin. Di contoh di buku kan pakai bi. Bi sama dengan siapa? Min. Huruf jer. Huruf jer. Bi Muhammadin. Ja'al fata ro'aitul fata marortu bil fata. Berubah? Berubah? Berubah. Tapi tidak nampak. Tidak kelihatan. Sembunyi domanya, sembunyi fathahnya, sembunyi kasronya. Anda paham kan? Kan berubah. Kan ini kata berubah. Kan ada penyakit. Iya. Kemudian lihat anwa'ul i'rab. Ini kita tutup pembahasan dengannya. Pertemuan kali ini. Karena target kita sampai di situ. Iya. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan. Nama-namanya ini istilahnya. Istilahnya. Pertama ada namanya istilah ar-raf'u. Rofa. Nanti kalau antum dikatakan ini kata di rofa. Apa maksudnya? Dan kapan antum bilang ini kata di rofa? Ini harus antum pahami baik-baik. Apa itu rofa? Lihat pengertiannya. Tagyirun maksusun alamatuhu dhammatu au manaba anha. Rofa adalah perubahan yang dikhususkan. Perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah dhammah atau penggantinya. Jadi kalau antum dapat kata di dhammah tandanya, maka langsung antum bilang ini di rofa. Dipahami? Kalau antum dapat kata misalnya, dapat di Quran tadi surah Al-Fatihah. Alhamdu. Berarti alhamdu diapain? Rofa. Apa tandanya? Dhammah. Atau apa yang menggantikannya. Nanti ada pengganti dhammah. Seperti isim mutsanna kan tidak ada dhammah. Rojulani, rojulaini. Tidak ada dhammah. Jama mudzakkar salim kan tidak ada dhammah. Muslimuna, muslimina. Kan tidak ada dhammah. Berarti ada penggantinya dhammah di situ nanti. Kita akan tahu di dalam. Ini yang penting antum pahami dulu. Apa itu rofa? Ketika ditanya, apa itu rofa? Oh tunggu dulu. Siapa tahu kue apa itu? Jangan. Ini alamat i'rab, tanda i'rab. Rofa itu adalah apa? Perubahan yang dikhususkan. Tandanya apa? Dhammah. Setiap antum dapat kata di dhammah langsung bilang ini kata di rofa. Biasakan itu. Ini kata apa? Di rofa. Jelas kan? Sudah paham rofa? Paham rofa? Apa tadi rofa? Perubahan yang dikhususkan. Tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Dipahami kan? Selesai. 2. Ada namanya an-nasbu, nasab. Ini biasanya lama-lama jadi bahasa kita, bahasa Indo. Nasab, rofa. Yang kedua nasab. Apa itu nasab? Dia adalah tagyirun maksusun alamatul fathatu au manaba anha. Perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah apa? Fathah atau apa yang menggantikannya. Kapan antum dapat kata di fathah langsung bilang ini dinasab. Ini apa? Dinasab. Dipahami ini? Ini sudah kedua. Jadi yang pertama tadi rofa. Ya, yang pertama rofa. Nanti dinamakan juga marfu. Rof'un, ini rof'un dinamakan juga dengan kata apa? Marfu'un. Nama lainnya. Di rofa. Yang kedua tadi nasbun. Nasbun. Ya, nasbun. Dinamakan juga nanti kata yang mansubun. Mansubun. Sama penamaannya, itu sisi penyebutannya saja. Dinasab. Sekarang yang ketiga. Jadi ini rofa tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Kalau nasab tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Sekarang yang ketiga. Al-jarru. Jar. Tagyirun maksusun alamatul kasrotu au manaba anha. Perubahan yang dikhususkan tandanya adalah kasro atau apa yang menggantikannya. Kalau antum dengar kata di jar, ada dengar kata al-jarru,
atau kadang juga mereka disebutkan dengan majrur, sama saja ini istilah. Jar atau apa? Majrur, maka perubahan dengan tanda apa? Kasroh. Atau apa yang menggantikan kasroh. Dipahami ini? Jelas? Terakhir dari jenis perubahan, ada namanya al-jazmu. Ini bentuk perubahan terakhir. Al-jazmu. Apa itu lagi al-jazmu? Huwa tagyirun maksusun alamatuh sukun au manaba'anhu. Dia adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Jadi kalau sukun namanya apa? Al-jazmu. Atau nanti mereka bilang juga majzumun. Majzumun, sama ini. Tandanya perubahannya adalah apa? Sukun. Sudah selesai. Kan harokat itu kan 3 ditambah sukun jadinya berapa? 4. Kalau ada kata di rofa, di domah, namanya rofa. Di fatah, nasab. Di kasroh, jer. Di sukun, jazm. Paham istilah-istilahnya? 3 ini, 4 ini. Ada untuk isim, ada untuk fiil. Karena tidak semuanya isim di kasroh, domah, fathah, sukun. Tidak. Sebaliknya juga fiil juga. Tidak selamanya ada fiil di domah, fathah, kasroh, sukun. Tidak. Masing-masing ada tempatnya. Lihat. Lil asma'i min dalika. Contoh-contohnya nanti akan datang. Ini hanya sekedar namanya saja dulu. Lil asma'i min dalika, untuk isim dari hal itu. Dari 4 tadi, untuk isim. Ar-rof'u wan nasbu wal jarru. Rofa, nasab, jer. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm pada isim. Jadi isim tidak pernah ada yang disukun. Antum kalau baca Quran, kata disukun itu fi'il. Atau paling tidak kalau 2 hurufnya huruf. Seperti min kan bukan fi'il. Dia disukun. Iya kan? Huruf. Antum dapat kata lam yalid. Sukun. Lam kan huruf karena 2 hurufnya. Yalid apa? Pastikan fi'il. Itu tanda selanjutnya. Langsung dipahami. Kalau sukun tidak ada fi'il. Fi'il itu cuma bisa di dhammah, fathah, kasroh. Tidak ada sukun. Paham fi'il? Paham isim ini? Isim. 3. Walil af'ali min dalika, untuk fi'il dari hal itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rofa, nasab dan jazm. Wala jarro fiha, tidak ada jer pada fi'il. Tidak ada kasroh pada fi'il. Artinya kalau antum dapat kasroh, siapa dia? Isim. Dipahamkan? Jenis i'rab ada 4. Berarti antum bisa simpulkan berarti untuk kata apa? Rofa sama apa? Sama, betul, rofa adalah dhamma. Untuk kata rofa sama nasab, ini berserikat. 2 ini berserikat antara isim dan apa? Antara isim dan fi'il. Berserikat. Paham? Kemudian ada khusus untuk isim, yaitu siapa? Jer. Ini khusus isim. Ya. Ada khusus untuk fi'il. Siapa itu? Jazm. Ini tidak dimiliki oleh isim. Hanya apa? Fi'il. Dipahami ini? Ini dari jenis i'rab. Paham kan? Coba antum ulangi. Rofa. Apa itu rofa? Tandanya adalah dhamma atau apa yang menggantikannya. Kalau nasab, fathah atau apa yang menggantikannya. Jer, kasroh atau apa yang menggantikannya. Jazm, sukun atau apa yang menggantikannya. Ini yang kita bahas di tabel berikutnya. Tabel itu intinya. Ini baru pendahuluannya tabel. Mengenal namanya saja dulu. Ini anak harap antum ulang ya. Ini nama-namanya ini nanti. Supaya ketika disebut di tabelnya ini nanti antum sudah paham. Kalau anak bilang ini di rofa, antum sudah paham tandanya dhamma atau penggantinya. Ini di nasab, tandanya fathah atau penggantinya. Ini di jer, tandanya kasroh atau penggantinya. Ini di jazm, tandanya sukun atau penggantinya. Sering saja disebut seperti itu, insya Allah antum hafal. Nah, naik motor, rofa, rofa itu tandanya dhamma. Ini kan ketemu istri, rofa. Ya, tandanya dhamma atau apa yang menggantikannya. Kan kalau sering disebut akan diingat. Sering disebut akan diingat. Paham ya? Baik, alhamdulillah.
Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, silakan. Kenapa? Hmm? Apa? Kenapa huruf? Hah? Jumlah hurufnya? Paling sedikitnya? 1. Hah? Nah, kadang ada 3. Dia lebih sering 1, 2 huruf. Nah, iya. Kalau mau ini, itu kan cara cepat. Kita bilang huruf itu kan isim 2, 3 paling sedikit. Fi'il paling sedikit 3. Artinya kalau antum dapat 2 sama 1 huruf. Tapi bukan berarti tidak ada huruf yang 3 huruf. Seperti saufa. Saufa. Apa dia? Huruf. Berapa hurufnya? 3. Paham kan? Nah, tinggal diingat lagi, tidak bisa kemasukan alamat isim, tidak juga bisa masuk alamat fi'il. Berarti dia huruf. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Ja'a. Penyakit juga Pak. Tapi dia kan selalu maror to be. Iya. Ya kan? Cuma kita fokus pada be-nya. Penyakitnya kan be bukan maror to. Itu cuma susunan kata. Nah sebenarnya itu Bang, gak usah tergesa-gesa kenal penyakit, kan itu tahap terakhir. Tahap terakhir. Jangan dulu kenal penyakit, kita sakit duluan nanti. Iya, paham kan? Ininya dulu, nanti. Tanda perubahannya. Jadi nanti itu Ana juga harap ya sebelum Ana lupa, Ana harap juga antum merojaah kembali isi mufrad, musanna, karena kita akan ulang itu. Kan nanti kita akan mengenal tanda bacanya isi mufrad. Isim mutanna itu isim yang 9, itu yang kita akan kenal di pertemuan berikutnya. Jadi Ana harap antum ingat kembali isim mufrad itu apa, isim mutanna itu apa. Walaupun nanti insya Allah Ana tetap akan ingatkan sebelum tanda bacanya dibahas. Untuk merojaah bersama. Ya kan? Ada lagi pertanyaan? Atau yang belum jelas? Akhwat juga nanti bisa bertanya, bisa pakai kertas. Kalau ada yang tidak dipahami dari pelajaran. Baik, kalau tidak ada alhamdulillah. Ana harap antum terus mengulang. Karena kita sekarang sudah di tengahnya sebenarnya. Sudah tahap pertengahan. Ya, karena kalau sudah selesai ini yang tahap ini, maka kita tinggal tahap akhir, tahap penyelesaian. Mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Kita tutup subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.